Kita mulai ya. Kita masuk dulu ke sesi 12 ya rekan-rekan mengenai manajemen kredit bermasalah, mata kuliah manajemen perbankan ya rekan-rekan sekalian. Eh, di sini rekan-rekan sekalian tentu saja sudah pernah tahu yang namanya NPL ya. NPL itu kredit bermasalah ya. Jadi kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya mengalami keterlambatan atau macet atau gagal bayar ya. Nah, menurut Bank Indonesia, bermasalah adalah kredit yang eh, dengan kolektivitas. Jadi artinya kalau cuma sekali dua kali sih nggak apa-apa lah, masih dianggap bagus ya. Tapi secara kolektif itu ya nggak lancar gitu ya. Kemudian diragukan dan macet. Teman-teman, sekarang saya mau tantang teman-teman. Silakan teman-teman cari kasus kredit bermasalah yang besar ya, yang masuk media sosial gitu, yang heboh, orang-orangnya mungkin orang-orang yang terkenal gitu, boleh di Indonesia atau di luar negeri, eh, yang pernah kena kasus NPL. Oke, silakan. Nanti kalau sudah boleh raise hand ya. Boleh dipresentasikan untuk nanti Ibu dapat nilai tambahan untuk ininya. Jadi nanti kan kalian readem itu kan sampai pertemuan 8 atau pertemuan 7 ya, saya lupa. Nanti kalau ini ditambah lagi reademnya ya, tambahan lagi poinnya. Silakan eh, yang mau untuk men- men-share ya di apa namanya kasus-kasus kredit bermasalah boleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Silakan siapa yang mau. Hmm. Yo, silakan. Coba dicari dulu, nggak apa-apa. Cari dulu di mana di Google gitu ya. Silakan kalian pilih satu kasus, tapi nanti yang presentasi tiga. Ya, dijelasin aja gitu. Siapa kasusnya di mana, kemudian di perusahaan apa, berapa berapa total kreditnya bermasalahnya gitu dan banyak banget. Kalau bisa 5 tahun terakhir ya rekan-rekan berarti kalau sekarang 2025 berarti dari tahun 2020. 2020 COVID-19 itu luar biasa ya efeknya Dan gitu kan sehingga menyebabkan banyak banget ya NPL ya. Siapa yang mau selam- yuk silakan. Selamat siang, Bu. Maaf saya telat. Gak apa-apa, Evi. Oke, nggak apa-apa. Silakan, siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan contoh kasus besar NPL, kredit bermasalah di Indonesia maupun di luar negeri? Silakan. Ya, siapa yang mau? Dapat tambahan nilai nih. Hmm. Yuk, siapa? Sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya pengen kalian cari dulu. Sudah ada Rizal. Oke, Rizal satu. Satu, yang lainnya mungkin yang lain nyusul ya. Rizal dulu ya, dapat nilai ya. Rizal dapat poin. Oke, silakan Rizal. Rizal mau ini, mau apa present atau mau ngomong aja? Kemungkinan saya ngomong aja Bu, soalnya Ngomong aja, lagi oke nggak apa-apa. Ya, oke jelasin di guest Rizal. house. Baik Ibu, sebelumnya ini terkait NPL, saya Mm-mm. tidak mendapatkan apa namanya uh, mendapatkan public figure-nya yang Mm-mm. terkena NPL itu siapa. Perusahaannya? Tapi ini tapi ini masih terkait dengan NPL itu Bu, adanya kredit fiktif, Mm-mm. kredit fiktif bank demi jaga NPL yang dimana tadinya ini menggerus apa namanya menggerus kepercayaan publik terhadap bank gitu. Ini menurut Oh, laporan OJK gitu. oh jadi banknya yang, Iya, oh iya, boleh banknya yang disebut digerus banknya bank apa? kepercayaannya. Di Indonesia atau di luar negeri? Ini kebanyakan di Indonesia OJK Bu, Indonesia di ya. kasus di Indonesia, iya, di OJK. Disebutkan nggak nama banknya? Sebentar Bu, saya sambil baca Boleh, boleh. resource-nya. Teman-teman boleh elaborasi, boleh lihat-lihat source, nggak apa, nggak apa. Coba, ada lagi yang lain? Silakan, saya Rizal. Ya, Rizal, Ini Bu, banknya untuk sendiri ya. kasusnya ada Bu. Kasusnya ada Bu di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau BPD Oh, NTT, yang dimana ini menyeret dua petinggi banknya sekaligus Ibu, mm-mm. Iya, yang iya. total plafon untuk NPL-nya itu sampai 100 miliar. Wih, terus
sudah ada apa apa namanya upaya hukum nggak untuk ini penjara atau gimana atau denda atau Nah, gimana? untuk ini masalah NPL ini tadi selain itu menurunkan indikator tingkat kesehatan bank ya Bu, menurunkan indikator dan lainnya. Mm-mm. Untuk ini sampai sekarang di ininya belum ada sih Bu, belum ada Belum ini ada tapi berita sudah lagi. ada pencat ya belum Dua. ada berita lagi tapi untuk Mm-mm. apa per April 2024 ya sudah ada tindakan dari masing-masing banknya Ibu, Mm-mm. sudah ada pencopotan dan sebagainya. Mm-mm. Terus dalam ininya Ibu apa namanya masing-masing NPL-nya sendiri di BPD di tahun 2024 ya Bu untuk poin-poinnya saya jelaskan ya saya bacakan aja ya Bu. Poin Mm-mm. NPL BPD-nya mencapai 2,55%, yang dimana angka ini naik dari tahunan sebelumnya, Bu. Dari sebelumnya 2,36 di, Mm-mm. di Maret 2024, ini di April. Kemudian naik 12 BPS yang sebelumnya menyentuh 2,43%. Oh, Secara nominal, mm-mm. angkanya Mm. NPL BPD-nya per April itu mencapai 15,59 triliun, naik 15,66%. Mm. Thank you. Oke, Riza udah kasih udah aku kasih poin ya. Dapat 1 poin ya. Setara dengan 1 kali mengikuti Vicon ya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah Alexander. Silakan. Mau present, saya saya spotlight atau mau ngomong aja, terserah. Mau saya spotlight ya, spotlight ya. Atau mau ngomong aja juga ngomong juga nggak apa-apa. Oke, silakan Alexander Bima. Baik, Alexander Bima silakan. Halo, selamat siang, Bu. Halo. Iya, mm-mm. Aku dengar kamu. Silakan. Iya, Bu. Saya baca di Google mengenai kasus kredit bermasalah. Itu Mm-mm, ada kamu. di tahun, saya dapat satu headline news di tahun ini sih, Bu. Awal tahun, itu Heeh. menyeret salah satu bank ternama di Indonesia. Bang Itu lagi kasus malah ya. kredit jumbo. Iya, betul, Bu. Kasus kredit jumbo yang diduga bermasalah itu plafonnya mencapai sampai di angka 600 miliar. Mm-mm. Dan menyeret nama salah satu bank dan ada salah satu nama PT korporat yang ternama ke dalam isu yang sangat serius Hmm. gitu Bu. Ini Tahun 2025 ya. tahun 2025 Bu, Indonesia awal juga. tahun di Hmm. Indonesia Bu. Kredit besar ini diberikan kepada PT XX, perusahaan yang dikelola oleh seseorang. Mm-mm. Pemberian kredit ini tengah Mm-mm. menjadi objek investigasi kepada berbagai Mm. pihak karena terindikasi sebagai kredit fiktif. Itu Mm. melibatkan Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia secara resmi telah mendesak Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Iya, untuk segera menyusut tuntas kasus ini Selasa 14 Januari. iya, iya. Itu di daerah mana? Jawa ya? Pulau Jawa? Apa di mana? Eh, Sesuai beritanya sih seperti di Jakarta ya Bu. Jakarta ya? Mm-mm. Hmm. Jadi Boleh nggak sih Bu disebutin nama perusahaan? Saya sepertinya agak terkenal? Nggak agak apa-apa. agak Jadi informasi nggak sama apa-apa ya. kita, nggak apa-apa. Ini sih Bu, Ya. udah menyangkut Bank BNI. Oh, yang kemarin ya. Itu Bu, belum lama Mm-mm. Iya, iya, Michael, iya itu. atas nama Michael ya, pemilik PT Iya, MPH Corp-nya. jadi Betul, Bu. si Michael tuh perusahaannya fiktif ya kan? Oke. Kerja Ya, tapi sama. kreditnya Oh, dikeluarkan, iya. mengajukan pinjaman sebesar 330 miliar dengan menggunakan data 279 KTP. Oh, Itu. Terus ya itu bersamaan sebagai dengan itu, karyawan. Jadi itu, saya Bu sebagai mungkin, syarat dia jadi perusahaan gitu kan karyawan. mm-mm. Oh, iya. Bersama dengan itu, terdapat tambahan pinjaman bilateral yang disalurkan sebesar 35 miliar. Jadi Hmm. totalnya itu 365 ditambah 330 Yes. It's good. Oke, gitu Bu, MTA Corp. poin. Alexander Bima. Oke Bu, aku lanjut Alexander.
Di mute ya soalnya Iya, masih office hour, Bu. iya, poin satu. Eh, sekarang Kiki. Oke, silakan Kiki. Halo Ibu. Ya, halo Ki. Aduh, maaf ya, sering Iya Bu. kamu hubungin aku terus. Oh iya, yang kali ini kerugiannya lumayan besar sampai Nah, triliunan. gimana itu? eh Indonesia juga? Kredit macetnya tuh sekitar 3,5 triliun Bu dari Sritek. Hmm. Nah, yang diungkap kejaksaan ini baru 2 bank, tapi sebenarnya ada 20 bank lagi yang belum Ih, diungkap. ya ampun. Yang sudah diungkap tuh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten sama Bank Hmm. DKI Jakarta. Nah, dari kasus ini tuh yang dihukum tuh 3 Bu, Hmm. dari pimpinan perusahaan Sriteknya. Nah, Oh, kredit, Sritek. iya Sritek yang yang bangkrut itu. Yang iya ditutup itu. Oh, dia juga iya NPL ya? iya. Terus kan minjam dari bank. Nah, ini tuh Ya, nggak diputer jadi operasional ya, perusahaan, tapi buat beli aset-aset yang nggak liquid gitu loh Bu, kayak ya, tanah, terus bangunan. Jadi nggak PT Sritek ini jadi gagal bayar gitu Bu. ya. Kalau Terima kasih. mengenai street tech ya Ki, teman-teman semuanya itu kompleks sih ya. Masalah dia bangkrut itu kompleks ya. Kan kalau sekarang ini kan karena ada AFTA itu ya, di Asia Free Trade itu kan eh, tekstil dari Cina, tekstil dari yang yang paling mengerikan memang Cina ya. Itu batik-batik gitu atau pakaian-pakaian itu dia bisa murah banget gitu. Makanya emang jadi sesuatu yang apa ya dilematis ya untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu. Saingannya kalau udah ketemu Cina itu ya agak-agak minder gitu kan. Satu itu, terus kemudian regulasi yang juga begitu begitu nggak berpihak ya. Krisis ekonomi, COVID-19, aduh luar biasa. Jadi Seritek itu sebenarnya tuh kemarin kok aku lihat nonton filmnya ya, itu dicintai loh, itu pemimpinnya dicintai gitu. Saya baru lihat itu ada yang namanya eh, penutupan penutupan perusahaan yang begitu sahdu gitu loh, kayak kekeluargaan gitu di Seritek gitu gitu. Karena Seritek tuh udah tua banget itu perusahaan gitu. Zaman saya waktu masih ya muda ya, sekarang udah tua. Itu juga udah ada dan terkenal bagus besar gitu. Tapi ya ternyata beliau likuidasi tahun 2025 ya. Kena NPL juga ya ternyata ya. Iya Oke. Bu, sampai Thank tiga you setengah ya, saya triliun. kasih poin dulu nih. Poin Kiki. Mas Roto lagi ya. Dan Kiki Mas Roto. Poin satu. Poin satu. Saya foto di ini ya. Poin satu. Saya foto di guru-guru nanti. Ya, oke. Good. Makasih teman-teman semua, luar biasa ya. Jadi memang materi manajemen perbankan itu lebih ke wawasan ya, konteks gitu ya. Kalian juga harus baca. Eh, Bu Silvana juga dapat insight gitu ya dengan apa namanya eh, dengan ini gitu dari kalian ya. Baik. Sekarang kita masuk ke faktor pemicu penyelesaian kredit bermasalah ya teman-teman. Jadi dalam praktek dari manajemen kredit gitu kan, tindakan terhadap kredit bermasalah itu seringkali sifatnya reaktif gitu. Artinya itu dilakukan setelah muncul indikasi atau gejala yang mengarah kepada gagal bayar gitu. Nah, oleh karena itu penyelesaian kredit bermasalah itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat waktu agar supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, beberapa faktor pemicunya antara lain yang pertama adalah menurunnya kinerja kredit gitu. Kemudian juga kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Kemudian juga adanya umpan balik dari laporan ya. Kemudian juga ada kiris ya, kiris indikator atau KRI, KRI gitu ya. Nah, apa itu eh, KR, KRI? KRR itu adalah
singkatan dari key risk indicator. Key risk indicator artinya indikator-indikator utama resiko gitu ya. Apa sih yang menjadi indikator utama resiko dari kredit macet? Yang pertama adalah eh, peningkatan rasio NPL-nya itu, non-performing loan-nya itu. Kemudian juga ada yang namanya rasio dari loan as risk, at risk atau LAR gitu ya. Kemudian juga ada fluktuasi arus kas debitur ya. Ini juga jadi sinyal penting untuk melakukan koreksi secara dini gitu rekan-rekan. Nah, kemudian kita masuk ke proses penyelesaian kredit bermasalah. Langkah-langkah yang pertama adalah pencegahan. Jadi di sini kita harus menghindari munculnya kredit bermasalah itu melalui analisis 5C secara menyeluruh. Oke, sekarang banyak poin nih. Saya akan obral poin. Ya, ingat ya, dulu pernah saya ajarin nih analisis 5C gitu. Nah, apa itu analisis 5C? Yaitu langkah-langkah untuk menghindari munculnya kredit bermasalah. Silakan. Poinnya satu lagi. Selain tiga orang tadi, ya, silakan. Apa analisis 5C? Ini saya tulis di chat. Apa yang disebut jelaskan, jelaskan analisis 5C ya untuk mencegah kredit kredit macet. Ya, tuh, ada tuh. Dah, siapa yang mau dapat poin? Silakan. Tuh, 5C itu artinya apa? Yo, biar banyak ininya, biar banyak perolehan tambahan nilai. Satu, siapa lagi tadi tuh? Siapa tadi tuh? Res. Siti, maaf ya, Bima udah dapet tadi. Siti Nuranisa. Silakan, Siti Nuranisa. Selamat Siti sore, Bu. Nuranisa. Eh, apa 5C itu, Siti Nuranisa? Analisis 5C dalam konteks pemberian kredit adalah sebuah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan seseorang meminjam dan membantu mencegah kredit macet dengan Ya, 5C. C yang mengevaluasi pertama apa? karakter, Hah? karakter, Karakter, terus kapasiti, kapasiti, capacity, kapasitas, ya kapasiti, kapital, capital model, eh, kolateral, dan kolateral, agunan, terus, kondisi, Hah? kondisi, kondisi. Kondisi, betul. Good, dapat poin satu ya, aku tulis. Makasih, Bu. Ini Siti, Izin Siti buat Bu. Nuranisa, poin satu. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, betul. Jadi, untuk mencegah kredit macet, kita lakukan prevention. Prevention itu adalah kita melakukan analisis 5C yang tadi disebutkan oleh teman kita ya. Kemudian juga kita harus melakukan monitoring nih yang ketat nih sejak awal. Ketika kita ada proses pengajuan kredit, kita juga melakukan eh, monitoring gitu kan. Kemudian juga ada early warning system. Kemudian setelah prevention, kita lakukan detection. Detection itu adalah tahap di mana sudah muncul nih indikasi atau sinyal ini bakal terjadi kredit punya potensi bermasalah gitu. Seperti, wah udah mulai nih orang nih ya, udah mulai-mulai terlambat nih ngangsur gitu kan. Kemudian dia ngelaporin bahwasannya adanya omset yang turun gitu kan. Terus kemudian juga ada perubahan perilaku nih, yang tadinya gampang dihubungin udah mulai-mulai susah dihubungin kan gitu. Kemudian selanjutnya gather information and analyze gitu, mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap debitur tersebut. Kita lakukan nih analisis, kita telaah nih kondisi usahanya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana nih kondisi agunannya, masih ada nggak nih gitu kan? Jangan-jangan ada secara fisik tapi apa namanya sudah dia sewakan kan gitu, ya gitu. Kemudian juga menilai nih kemampuan dan kemauan bayar debitur gitu kan. Kemudian juga menentukan penyebab masalah gitu kan. Kita lihat nih apa sih masalahnya nih internal atau eksternal. Kemudian masuk nih action plan gitu kan. Kita masuk nih tindakan di sini ya. Tindakan ini ada tiga. Yang pertama negotiation settlement gitu kan.
Kemudian ada liquidate collateral gitu kan. Kemudian ada obtain judgment ya. Untuk negotiated settlement atau penyelesaian negosiasi itu dilakukan bisa jadi ya penjadwalan ulang itu mungkin pembayarannya mungkin nggak bisa gitu kan, dijadwalkan lagi mungkin apakah dibayarnya yang tadinya mungkin bulanan mungkin mungkin bisa dibikin bayar per 3 bulan kan gitu ya. Jadi rescheduling, kemudian restrukturasi kredit. Jadi mungkin tadinya kredit dicicil segini gitu kan, misalnya dia 10 juta di kreditnya gitu kan, dicicil 2 juta sebulan. Nah, di restrukturasi dijadiin 1 juta gitu, tapi lebih panjang kan gitu. Kemudian reconditioning gitu, meringankan syarat kredit ya. Kemudian liquidate collateral, liquidate collateral itu likuidasi kolateral atau agunan gitu ya. Berarti di situ bisa jadi agunan yang tadi agunan itu kan nggak boleh dijual kan. Nah, akhirnya dipaksa nih gitu kan. Udah agunan lu jual aja dah gitu kan biar bisa bayar utangnya kan gitu. Itu tapi nanti ngasih agunan yang lain gitu. Kemudian melelang jaminan, bisa jadi jaminannya dilelang ya. Aku mau tanya nih, satu poin lagi, silakan ya. Apa lembaga di Indonesia yang melelang atau yang bertugas untuk lembaga pelelangan jaminan? Oh, nama lembaganya apa? Singkatannya apa? Silakan. Oke, ini sekarang banjir poin nih. Saya tulis ya. Apa apa nama lembaga yang bertugas melelang melelang aset atau jaminan itu di bawah Departemen Keuangan. Nah, siapa nih? Singkatannya apa namanya siapa nih? Dua. Azkia belum dapat nilai kayak Azkia apa? Ya, izin menjawab, Bu. Ya, KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. yes. Kantor Pelayanan. Ayo ulang lagi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Yes, betul. Saya tulis ya. Siapa tadi? Ya, Ah, Sopo tadi Askia, yang Bu. namanya? Kamu Sopo? Askia. Askia. Sebentar ya Askia. Askia. Terima kasih, Kemudian Bu. satu. As. Setara dengan 1 kali ikut dikon. Lumayan toh. Hmm. Terus kemudian ya, yang ketiga adalah obtain judgment. Obtain judgment adalah kita memberikan judgment, mengeksekusi ini itu kan. Berarti kalau udah kayak gini udah yang dilakukan kita bawa ke ranah hukum gitu kan. Kemudian kita juga tujuannya untuk mendapatkan putusan pengadilan gitu kan. Dan agar supaya si ini pun juga dilakukan eksekusi hukum terhadap debiturnya. Begitu ya, emang. Jangan dibiarin ya. Emang kalau kita minjemin sama temen ya, kalau di itu, jadi kan lucu ya ketika ketika orang itu justru pinjam ke bank tuh jadi disiplin ya, karena memang banyak banget ininya apa namanya eh, apa hukumnya ya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi penyelesaian kredit bermasalah. Nah, strategi untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dibagi menjadi 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama preventif, deteksi, dan tadi ya korektif gitu kan. Kegiatan preventif atau pencegahan ini tujuannya adalah untuk menghindari kredit bermasalah sejak awal. Tujuannya gitu ya. Kalau yang preventif gitu kan. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan yang sifatnya preventif? Yang pertama adalah melakukan kebijakan, membuat kebijakan, merumuskan kebijakan gitu. Nah, jadi kebijakan yang dibikin itu adalah kebijakan yang lebih selektif, yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang dibuat di perbankan itu melihat juga kondisi perekonomian, kondisi sosial ekonomi ya. Jadi kan nggak sama antara kebijakan yang terjadi pasca sebelum COVID dengan sesudah COVID itu pasti ada perubahan. Kemudian juga menetapkan standar kualitas kredit gitu kan. Nah, standarnya eh, harus menerapkan standar yang ketat ya.
terhadap analisis kredit ya, kemudian analisis karakter gitu kan, debitur ya, kapasitas dan kondisi usaha. Kemudian juga penentuan sinyal-sinyal bahaya gitu. Jadi ada tuh indikator-indikator KIDIA yang udah ada tanda-tandanya lah. Dia udah punya pedoman khusus gitu ya untuk sebagai nih sinyal dini lah gitu, indikator peringatan dini nih. Wah, ini mulai nih gitu kan, bisa nih ke arah sana gitu ya. Kemudian juga membuat suatu administrasi kreditnya itu yang sistematis gitu kan. Kemudian juga eh, oh ya, kemudian juga kita harus ingat ya bahwasanya namanya fraud itu zaman nenek moyang kita zaman dulu tuh udah jadi itu satu bagian dari dosa ya, dosa manusia ya. Sudah ada gitu fraud dari zaman dulu ya. Fraud itu korupsi gitu kan. Zaman dulu ya, fraud dalam bentuk apapun gitu. Tapi bisa dibatasi. Tidak bisa dicegah, tapi bisa dibatasi begitu. Kemudian detection atau deteksi dini. Deteksi dini ini caranya adalah dengan melakukan monitoring secara berkala nih gitu kan, mengidentifikasi sejak dini kredit yang menunjukkan gejala-gejala yang bermasalah. Kemudian kalau korektif itu berarti jika kreditnya tersebut udah menunjukkan masalah dan sudah masuk dalam kategori non-performing loan atau NPL, maka penyelesaian masalahnya adalah bisa berupa mungkin awal-awalnya dilakukan negosiasi dulu gitu kan. Masih ada nggak sih keinginan si apa namanya si pengutang ini tuh untuk menyelesaikan gitu, atau melakukan restrukturisasi gitu kan, atau melakukan eksekusi dari agunan gitu kan, atau ya udah kalau udah nggak memungkinkan yang paling berat itu yaitu melakukan ke proses hukum gitu, apakah perdata atau bisa juga nanti jatuhnya pidana gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke upaya penyelesaian masalah. Nah, siapa nih yang harus menangani ya? Nah, penyelesaian masalah kredit bermasalah ini bukan soal cuman hitung-hitungan doang gitu kan. Jadi ini kompleks ya. Jadi kita harus juga melibatkan eh, komunikasi gitu kan, strategi, strategi, terus kemudian sebentar aku tutup ya pintunya dulu. Ya, ya. Jadi di sini jadi melibatkan yang menangani ini kita juga harus eh, bukan soal tentang bayar-bayaran ya, tapi juga soal komunikasi, strategi dan juga kepatuhan hukum. Maka di situ dibutuhkan tim yang kompeten antara lain ya tentu saja petugas kredit itu yang berpengalaman gitu kan. Dia yang memahami siklus pinjaman gitu ya. Nah, terus yang mampu bisa membaca tanda-tanda nih ya. Oh, ini modelnya nih bakal bermasalah nih kan gitu. Sejak dini dia udah ngerti gitu kan. Kemudian juga memiliki analis kredit yang memiliki kemampuan baik gitu. Yang mampu mengevaluasi ulang kelayakan kredit dan juga memberikan rekomendasi yang tepat. Kemudian juga harus juga punya yang namanya negosiator ya. Negosiator itu adalah orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan diplomasi yang tinggi ya untuk mendapatkan win-win solution antara debitur dengan kreditor. Jadi teman-teman tidak hanya ini kalau kita bicara dalam aspek NPL itu ya mungkin bukan untuk perseorangan ya rekan-rekan ya. Ini untuk yang korporat ya rekan-rekan. Jadi memang udah bicaranya besar gitu kan sehingga ya memang dibutuhkan sistem yang baik gitu kan. Kemudian juga tentu aja kita harus tahu paham hukum. Jadi kan biasanya kayak gini pihak-pihak perbankan atau perusahaan punya lah gitu lawyer-lawyer sendiri gitu ya. Tujuannya adalah agar supaya saling melindungi mereka ya gitu. Nah, siapa yang harus mengambil keputusan ya? Nah, pengambilan keputusan pada bermasalah ini itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Namun juga tetap harus jelas dan tegas gitu ya. Harus jelas dan tegas itu artinya eh, apa namanya struktur dari kewenangan atau prosedur keputusan itu harus terdokumentasi ya dan diketahui oleh manajemen legal dan juga tim kredit.
Kemudian di sini juga aturan main negosiasi di mana di sini harus ada batasan yang jelas hingga sejauh mana lembaga keuangan ini bisa memberikan kelonggaran ya ataupun juga kompromi gitu. Kemudian juga ada empowerment atau pemberdayaan rekan-rekan ya. Pemberdayaan. Oh, ini makanya aku kok bingung kok ada dua yang resign ya. Aku sendiri resign ternyata ya. Udah biarin. Nah, jadi pemberdayaan di sini artinya petugas itu em, menangani menangani itu diberikan otoritas tertentu gitu kan, agar dia bisa dapat bertindak cepat gitu tanpa harus menunggu keputusan dari eh, ya harus nunggu gitu. Jadi ya dia punya otorisasi sendiri gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke restrukturisasi ya, restrukturisasi kredit ya. Nah, restrukturisasi kredit ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk membantu debitur ya yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya tanpa mengurangi nilai pokok jaminannya secara langsung gitu. Tujuannya adalah agar mengurangi potensi kerugian gitu. Tentu aja ya. Eh, Niatnya kan win-win solution. Kita bantu debiturnya, tapi pun juga kita juga nggak mau rugi gitu kan, agar supaya eh, apa namanya sama-sama lah ya keberlangsungan usaha masing-masing ini tetap jalan kan gitu. Nah, prinsip-prinsipnya adalah yang pertama adalah dilaksanakan eh, oleh sebentar ini apa nih? Ya, dilakukan oleh orang yang independen ya. Ada dilakukan oleh eh, orang yang independen gitu. Jadi restrukturisasi itu dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pemberian kredit gitu, yang akan direstrukturisasi gitu kan, agar supaya menghindari konflik kepentingan gitu. Kemudian yang kedua adalah keputusan oleh atasan langsung. Jadi ketika restrukturisasi itu ya harus diambil ya, harus diambil. Nah, itu yang mutusin adalah pejabat yang tingkatannya lebih tinggi gitu kan dari pihak yang dulunya pernah memberikan keputusan pemberian kredit gitu. Jadi mungkin kalau dulunya manajer, mungkin di atasnya manajer apa ya? Ya apa? Direktur ya. Nah, terus kemudian adanya satuan khusus, satuan kerja khusus gitu kan untuk menangani restrukturisasi. Kemudian juga ada konsultan independen. Kemudian dokumentasinya itu juga harus lengkap. Gitu. Nah, apa sih penyebab terjadinya kegagalan dalam menyelesaikan kredit bermasalah gitu kan? Jadi banyak banget ya kasus-kasus tadi kan juga tuh ya kayaknya juga ada yang jatuhnya jadi proses hukum ya. Kalau proses hukum sendiri kadang kan duitnya nggak balik ya. Mesti diharapin sebenarnya duitnya balik gitu kan. Jadi dia membayar kan gitu. Saya nggak tahu itu dimaksud berhasil atau tidak ya. Jadi sepertinya itu sebenarnya dihindari sih sebenarnya gitu kan kita bawa ke proses hukum karena juga nggak murah harganya ya ketika kita bawa ke proses hukum ya. Kita berharap mungkin diselesaikan saja nih gitu dengan kita lakukan restrukturisasi, memberikan kemudahan kan gitu. Nah, kita akan belajar ya bagaimana penyebab kegagalan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama pasti adalah kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan, sebentar ada yang chat. Azkia, maaf terlambat. Ya, Pinky. Nah, penyebab pertama pertamanya kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan di sini petugas itu nggak memiliki kompetensi yang memadai gitu kan dalam menganalisis resiko gitu. Kemudian juga memahami karakter dari debiturnya ya kan. Kemudian juga memahami strategi bagaimana strategi untuk early warning sistemnya gitu kan. Ya, terus kemudian
kegagalan yang kedua, faktor penyebabnya adalah lambatnya bereaksi gitu. Udah ditunda-tunda gitu untuk mengambil tindakan untuk menyebabkan masalah gitu. Ini semakin memperbesar gitu kan, konflik gitu kan. Ya, terus kemudian ada conflict of interest. Penanganan kredit ini dilakukan oleh pihak yang memiliki keterkaitan emosional atau finansial dengan debitur. Nah, ini membuat gagal gitu ya. Jadi kadang akan membawa masalah baru gitu kan. Jadi mestinya penanganan ini harus orang yang berbeda gitu. Kemudian adanya sudut pandang pribadi gitu kan. Di masalah ini dipandang dari kacamata individu gitu. Misalnya ada kesimpatikan nih terhadap debitur, jatuh cinta nih, suka nih debiturnya. Apa yang memberikan pinjaman nih suka kali karena cantik mungkin ya. Nah, itu kan itu bahaya ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi ya melibatkan emosional. Jadi harus profesional gitu ya. Begitu rekan-rekan. Tunggu, tunggu. Nah, eh, pengukuran kemampuan membayar ya. Di sini perilaku debitur ya kita lihat apakah dia punya kesediaan untuk berdiskusi, apakah dia memberikan data keuangan yang benar gitu kan. Kemudian apakah dia eh, memberikan sebentar kayaknya ada yang kelewat ya. Nah, ini nih teman-teman, ini yang lewat. Ini nggak apa-apa deh, ini dulu deh. Nah, di sini penyebab terjadinya kegagalan penyelesaian tadi udah ya. Oh, ini nih kelewatan ya. Ini ya. Jadi untuk mengukur kemampuan bayar gitu kan, yang kita tuh bisa ukur dari yang pertama bagaimana perilaku debiturnya. Ya, apakah dia punya kesediaan untuk berdiskusi gitu kan, ada itikat baik gitu kan, aktif cari solusi bersama dengan kreditur. Kemudian dia memberikan data keuangan yang benar, ya data yang akurat gitu kan. Kemudian dia juga memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan keuangan, yaitu juga indikasi-indikasi bahwasanya dia punya itikat baik dan biasanya nih akan diberikan restrukturisasi nih yang kayak gitu ya. Kemudian juga bersedia untuk ikut program penyelamatan gitu. Kemudian sumber utama pembayarannya itu ya, itu dilihat apa sumber utama pembayaran. Sumber utama pembayaran adalah dari penghasilan usaha dan pekerjaan tetap dari debitur tersebut gitu kan. Nah, itu dia harus dianalisis tuh gimana konsistensinya dan potensi jangka panjangnya kayak gimana tuh kan gitu. Kalau misalnya debiturnya mungkin punya gaji tetap kan gitu, itu lebih disenengin gitu. Terus kemudian sumber kedua dari pembayaran atau secondary source ya. Nah, dilihat di sini apakah agunan atau jaminan itu bisa diuangkan jika sumber utamanya itu gagal ya. Masuk dukungan pihak ketiga, apakah dia punya asuransi gitu kan. Asuransi jika ya apa mungkin suatu terjadi celaka yang menyebabkan meninggal dunia kan bisa di cover ya, bisa utangnya ya. Utangnya. Tapi yang namanya utang harusnya dibayar ya. Dibayar oleh pihak keluarga ya. Mungkin dibayarnya dari asuransi gitu kan. Dan mendapatkan tambahan lainnya. Tadi ya yang tadinya. Nah, kita masuk ke ini tadi ya. Kriteria mana tadi tuh? Yang ini aja deh. Kemauan dengan pembayaran. Kemampuan. Oh, yang mana sih? Kemampuan dengan kemampuan. Nah, nih. Ini rekan-rekan sekalian ya. Ini ada tabel dari kemauan versus kemampuan ya rekan-rekan ya. Jadi di sini ketika kemampuannya tinggi tapi kemauannya rendah, kita lakukan pendekatan ya. Ketika kemauannya tinggi ya, kemampuannya tinggi dan juga tinggi menjadi nasabah utama gitu ya untuk kita punya berikan kredit. Kemampuannya rendah, tapi kemauannya rendah, potensi rendah gitu kan. Kemampuannya rendah, tapi kemauannya tinggi, kita perlu kembangkan. Kembangkan untuk dia biar kemauannya tinggi begitu. Nah, di sini kita masuk ke kriteria kapasitas pembayaran. Jadi dilihat dari tingkat kerajinannya, sumber kasnya bagaimana, proyeksi ke depan kasnya bagaimana, nilai agunannya bagaimana, jenis aset yang dapat dijualnya ada nggak gitu ya. Nah, di sini
bicara mengenai posisi bank, ya kan, apa saja tindakan yang perlu dilakukan oleh bank gitu kan. Yang pertama adalah eh, bank dengan toleransi resiko yang rendah gitu kan, cenderung gitu kan. Jadi kalau ada bank-bank yang memiliki toleransi resiko yang rendah gitu, langsung dia mainnya langsung babat habis gitu kan, langsung dia akan melakukan likuidasi agunan biasanya. Dah nggak ada kompromi gitu kan. Tuh ada bank-bank yang kayak gitu kan. Nah, biasanya tuh bank-bank yang kelihatan kalau ada rumah tuh dilelang, ya kan lihat dilelang, disegel oleh bank. Nah, itu bank yang kayak gitu tuh biasanya. Tapi ada juga sih dia udah memang udah proses dari negosiasi udah lama baru lakukan itu ya. Gitu. Nah, jadi bank-bank yang seperti itu em, kita lihat ya, ada juga bank-bank yang pendekatannya inklusif gitu kan. Inklusif itu maksudnya tergantung dari debiturnya kayak gimana, inklusif ya, dilihat debiturnya satu persatu. Jadi nggak babat habis, nggak langsung langsung manggil pengacara, langsung apa namanya di sidang atau gimana, nggak gitu. Dia melakukan pendekatan berbeda-beda gitu kan. Kemudian data-data debitur yang diperlukan itu seperti profil keuangannya dia yang terkini gitu kan, cash flow-nya gimana, posisi utang piutang laporan usahanya gimana gitu kan. Kemudian juga bukti chat gitu kan, riwayat komunikasi dia kayak gimana gitu kan. Adanya pertemuan-pertemuan informal, ada nggak sih mungkin katakanlah upaya dia untuk melobi-lobi bank kan seperti itu. Kemudian identifikasi langkah yang harus dilakukan oleh debitur gitu kan, agar bisa masuk pada program penyelamatan. Jadi memang ada beberapa bank yang memang ketika terjadi NPL itu dia akan coba cari solusi masuk ke dalam program penyelamatan kan gitu. Ya, itu ada bank-bank yang seperti itu ya rekan-rekan. Nah, eh, apa penyebabnya kredit terjadinya kredit bermasalah? Ya. Yang pertama adalah dari faktor kreditur ya. Jadi dari faktor kreditur itu di sini terkadang kreditur tuh berarti yang apa? Yang memberikan hutang ya. Ya. Jadi kadang ada eh, bank yang eh, fokus gitu untuk menyalurkan kredit gitu kan. Karena kan kredit itu kan bunganya lebih tinggi ya daripada tabungan kan, gitu kan. Jadi dia fokus nih gitu kan. Tanpa jadi dia tuh kalau ada kredit dia terima lah gitu ya, di ACC gitu, tanpa dia memperhatikan nih bagaimana kelayakan dari calon 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 debiturnya secara mendalam gitu kan. Kemudian eh, dia tuh apa namanya nggak siap gitu ya, eh, kom- nggak ada analis kredit yang kompeten gitu kan untuk melakukan uji kelayakan gitu kan. Nah, ini akan menyebabkan kredit bermasalah sejak awal gitu ya. Itu faktor dari faktor krediturnya. Nah, kemudian dari faktor debitur tadi tuh si siapa tuh? Rizal ya. Rizal udah sempat ngomong tuh ada yang namanya markup ya, atau laporannya itu di beda gitu kan, di markup gitu. Jadi debitur itu kalian pernah nggak sih kalau misalnya ini apa namanya, kalau ngaku sama sama kepala sekolah ya, anak itu ya ngakunya gajinya itu UMR. Tapi, tapi kalau misalnya ngajuin kredit gajinya 3 kali lipat itu sebenarnya salah satu markup ya rekan-rekan sekalian ya. Itu udah kebiasaan jelek orang Indonesia gitu ya, agar supaya kita dapat kreditnya ya. Cuman kan mereka nggak bodoh juga ya rekan-rekan, mereka juga ada hitungannya kan gitu. Jadi nggak langsung percaya juga sih. Jujur saya pernah juga ngelakuin itu teman-teman. Gitu ya rekan-rekan. Jadi dari faktor debitur, dari pihak peminjamnya sendiri dia melakukan markup. Biasanya dia naikin nih nilai penghasilannya dia nih gitu kan. Terus kemudian juga banyak kerap kali juga kadang ya debitur itu minjemnya itu kredit apa ya istilahnya pendidikan gitu kan. Ternyata dipakai buat jalan-jalan gitu kan. Dipakai buat hal-hal yang konsumtif gitu kan. Tadinya kan untuk ini ternyata dipakai buat itu gitu kan.
nggak sesuai dengan peruntukan di awal kan gitu. Nah, penyebab yang ketiga adalah kegagalan proyeksi bisnis. Nah, ini kan biasanya nih sebelum minjem, sebelum terjadinya akad kan diproyeksi nih kayak gimana nih bisnisnya bagus nggak? Misalnya orang ini, saya katakanlah dia pengusaha laundry lah gitu ya, gitu kan laundry di sebuah di tempat bertempat di sini kan gitu, dilihat gitu kok bagus, diproyeksikan nih bakal meningkat. Tapi ternyata ada kesalahan manajemen gitu kan. Akhirnya proyeksi bisnisnya itu jadi gagal kan gitu. Terus kemudian industri dalam kondisi bermasalah gitu. Nah, itu memang kayaknya udah di luar itu kita ya. Makanya banyak-banyak berdoa aja semoga bangsa ini baik-baik saja ke depan. Cuman kok saya rodok pesimis ya dengan semakin memanasnya kondisi global gitu kan, perang Iran Israel kan gitu, belum lagi juga tarif apa namanya, Trump tuh ya, tarif import ya, tarif import ke Amerika yang kita itu kan udah diketok palu 33% ya. Itu jadi memang sarannya ekonom tuh katanya jangan berbisnis dulu gitu. Kalau bisa bekerja saja gitu kan sambil berusaha gitu. Karena membuat bisnis sekarang tuh sulit gitu ya. Saya sendiri juga orang pengusaha ya, saya punya usaha UMKM. Saya pun juga di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya juga melihat beberapa teman-teman saya punyanya kasihan gitu kan. Kalau saya sendiri bisnis saya itu masih relatif tenang ya gitu karena sifatnya itu pasif ya gitu. Jadi saya tidak memiliki karyawan yang banyak kan gitu. Nah, teman-teman saya yang industri mikro gitu kan, menengah kan gitu kan, cukup cukup banget bener apa namanya harus banting tulang berpikir gimana caranya untuk membiayai gaji aja minimal itu ya. Gitu. Gak berharap untung dulu gitu. Untuk muter aja tuh berat gitu kan. Teman-teman saya juga banyak yang kena NPL ya gitu. Nah, terus kemudian penyebab 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 dari faktor kreditur tadi udah ya, nggak usah di ini nggak usah di satu-satu ya satu-satu. Nah, di sini rekan-rekan yang dipentingkan, yang diperlukan di sini adalah ketegasan. Nah, dibutuhkan ketegasan ya dalam menyelesaikan kredit bermasalah gitu. Nah, jadinya eh, dalam konteks manajemen kredit ya ketegasan itu maksudnya adalah profesionalitas gitu, profesionalisme ya untuk kita itu untuk menjaga kepentingan lembaga gitu kan sekaligus juga bisa mendorong debitur itu keluar dari krisis secara terukur. Jadi kita kan konteksnya manajemen perbankan ya kita banknya lah ibaratnya gitu ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kreditur? Yang pertama adalah memastikan debitur itu menyadari masalahnya, gitu. Gitu. Jadi, debitur itu harus diberi pemahaman bahwa ya kondisi keterlambatan atau tunggakan ini adalah situasi yang serius gitu ya, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh ditoleransi terus-menerus gitu. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi langkah positif gitu. Jadi di sini kreditur dalam hal perbankan gitu harus jadi fasilitator yang solutif ya, yang menawarkan bisa restrukturisasi gitu kan atau memberikan konseling keuangan gitu kan atau memberikan program pembinaan gitu kan agar tetap kerangkanya itu terkontrol dan terukur. Kemudian adanya kerjasama gitu kan, kerjasama atau kolaboratif gitu kan. Namun tetap aja ujung-ujungnya harus membuahkan hasil yang terbaik. Jadi debitur itu harus merasa didampingi, bukan dimanjakan kan gitu. Nah, alternatif tindakan hukum. Apa aja alternatif tindakan hukum? Minta agunannya ditambah, ya kan? Minta modalnya ditambah, ya. Kemudian adanya penjualan, jadi menjualkan aset tertentu gitu kan. Itu juga salah satu cara sebelum teman-teman larinya ke hukum gitu kan. Atau penjadwalan kembali pembayaran yang tadi, atau adanya partisipasi modal, ya ada kredit kuasi
Ada penjualan aset yang tidak digunakan, penyederhanaan kegiatan produksi, minta pengorbanan pribadi gitu kan, atau negosiasi. Bagaimana jadi seorang negosiator? Harus memahami ya eh, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Tentu saja yang kedua harus sabar ya. Negosiator tuh nggak boleh. Negosiator tuh tengah ya. Jadi dia tuh di tengah ya. Dia tuh eh, tapi yang ada kan kadang debt collector ya galak banget ya. Gitu ya. Negosiator dengan debt collector beda sih. Kan negosiator tuh biasanya orang perbankan sendiri ya. Kalau debt collector kan udah outsourcing gitu kan. Kemudian tidak pro dan kontra terhadap konflik, kemudian mau mendengarkan kan gitu. Yakin, optimis, nggak boleh arogan gitu kan. Kemudian mampu membujuk dan mengancam apabila diperlukan. Nah, negosiator tuh justru malah kadang perempuan yang cantik, yang manis gitu. Tidak tidak yang ganas gitu, ya bukan. Tidak yang garang itu bukan gitu. Justru malah yang bisa memberikan pemahaman gitu kepada debitur gitu ya. Nah, bagaimana tahap akhir pengawasan, yaitu menulis surat mengenai tindakan yang disepakati bersama, maunya kayak gimana nih jadinya nih, gitu kan. Nah, menyatakan kembali posisi bank dan pengulangan terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh debitur. Udah deh kayaknya seperti itu. Ya. Oke, rekan-rekan kita masuk sesi tadi 12 ya. Sekarang kita masuk oke, laporan keuangan perbankan ya. Laporan keuangan perbankan. Oke, sebentar ya rekan-rekan sekalian, bentar ya, saya siapkan